Saudara semuanya, jumpa lagi dengan channel yang sangat fantastis ini. Hari ini saya mau kasih tahu kepada Anda semuanya ya. Jangan Anda khawatir Anda lihat rupiah itu Anda lihat masih 18.400, 18.800. Itu memang keadaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia ya. Intervensi yang dilakukan terus menjaga nilai tukar rupiah supaya jangan jebol. Apapun dilakukan, menjual dolar di pasaran, menerbitkan obligasi global dalam mata uang US dollar supaya menambah pasokan US dollar di dalam negeri ini ya. Mereka menerbitkan obligasi US dollar, jadi menarik US dollar untuk masuk ke sini. Tujuannya gitu supaya stok likuiditas US dollar itu banyak di pasaran, banyak di dalam negeri, sehingga nilai tukar rupiah itu menguat. Tetapi data yang sudah dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan per 1 September 2022 ini sudah menunjukkan. Jadi gue bilang juga tanda ini sudah menunjukkan Anda tidak usah khawatir, rupiah sudah tidak akan lama lagi akan meledak, jebol ke 18.000. Karena ini data dari Otoritas Jasa Keuangan ya. Data saya kasih lihat ini ya. Datanya kredit falas itu bertambah nilainya dibandingkan dengan dana dari pihak ketiga dalam bentuk valuta asing ya, mata uang asing. Jadi kredit falas itu 16,82%, sedangkan dana pihak ketiga dalam mata uang asing itu sebesar hanya 5,8%. Jadi 5,8% berbanding dengan 16,82% itu kredit. Nah, kondisi ini menjadi tanda bahwa likuiditas dalam mata uang asing atau valuta asing di negara ini sudah mulai kering, sudah berkurang ya. Nah, tanda-tanda sudah kekeringan itu sudah kelihatan. Ya, saya selalu mengatakan kekeringan likuiditas tahun ini sudah kelihatan ya. Nah, jadi di sini melihat bahwa lebih banyak orang itu angka kecepatan kredit itu lebih tinggi daripada dana pihak ketiga. Nah, jadi dalam utang dalam mata uang US dollar itu tinggi sekali. Kebutuhan US dollar itu lebih tinggi daripada yang masuk ke dalam republik ini. Nah, bahkan bank-bank, banyak bank yang sudah sampai batas, sudah mentok itu kredit-kredit falas itu, sehingga mereka sudah kehabisan dana mata uang asing untuk ya stoknya, sehingga mereka harus menerbitkan surat berharga dalam bentuk obligasi dalam US dollar ya, supaya mereka mendapatkan stok US dollar lagi untuk di bank mereka untuk memberikan kredit-kredit dalam mata uang asing ya. Nah, itulah yang tanda-tandanya. BI juga telah mencatat bahwa arus modal keluar denominasi mata uang asing ya, obligasi pemerintah atau surat berharga negara per 1 September juga, itu investor asing sudah membukukan net sell atau jual bersih itu sebesar 131,96 triliun rupiah. Itu di pasar SBN tahun 2022 ini. Jadi sudah banyak sekali yang sudah keluar dari surat berharga negara. Nah, dalam mata uang US dollar. Nah, disinilah sudah Anda bisa lihat sendiri bahwa stok US dollar itu sudah mulai kering, berkurang di negara ini. Gue bilang juga maka Anda tinggal menunggu waktu. Ya, bulan depan sudah akan meledak ke 18.000. Sabar, semuanya itu ada tanggal main. Semua itu ada waktunya. Ya, karena kenapa saya selalu mengatakan bahwa rupiah itu pasti melemah? Karena patokannya adalah US dollar itu
sudah sangat menguat, sementara di mata uang euro juga sudah menaikkan suku bunganya. Hari Kamis sudah European Central Bank sudah menaikkan suku bunga 75 basis point lagi, dan nanti ada Bank of England juga akan menaikkan suku bunga. Semua bank-bank di luar negeri, bank-bank di negara Eropa, Amerika, semuanya bank sentralnya akan menaikkan suku bunga. Maka itu menarik likuiditas falas kembali ke negaranya. Nah, disinilah mengganggu keguncangan para pengusaha. Pengusaha eksportir itu, dana hasil ekspor mereka itu mereka tidak akan menempatkannya di dalam Indonesia, tetapi mereka menempatkan di luar. Mereka akan parkir dalam mata uang asing, ya, dimana kalau mereka sering ekspor ke Eropa, mereka parkir dalam mata uang euro. Kalau mereka menggunakan mata uang US dollar untuk ekspornya, untuk penerimaan yang mereka dapatkan itu mereka tetap parkir dalam mata uang US dollar atau euro. Karena apa? Karena selisih spread itu yang mereka takutkan, karena volatilenya yang sangat tinggi di negara ini, rupiah. Jadi kalau misalnya dana mereka itu sudah berkurang berapa, dari spreadnya sudah berkurang berapa, itu sudah sekian persen aja sudah mengurangi cost mereka yang tinggi sekali, sudah mengganggu kelangsungan usaha mereka. Jadi lebih baik daripada mereka kalah di spreadnya, selisih spread nanti pada saatnya mereka tukar dengan rupiah, terus mereka akan membeli lagi itu, memborong lagi euro untuk operasional apa segala macam, euro atau US dollar, maka mereka akan rugi di spreadnya. Mendingan mereka tetap parkir dalam mata uang asing. Begitupun juga yang setelah pandemik ini usaha-usaha mulai bertumbuh. Kebanyakan kita, kenapa kita selalu mengalami kesulitan dalam nilai tukar US dollar volatile? Karena kita nilai impornya sangat tinggi. Nah, perusahaan-perusahaan kebanyakan ya di Indonesia itu masih menggunakan bahan-bahan import, ya, bahan baku import yang tinggi, maka itulah yang membuat kebutuhan dolar itu tinggi sekali, maka stoknya kering, melangka, maka US dollarnya akan melemah. Jadi apa yang saya katakan bahwa 18.000 itu pasti terjadi. Gue bilang juga apa, bulan Oktober ini Anda lihat sendiri itu sudah menuju ke 18.000. Anda buktikan saja, ya. Perlu kesabaran untuk membuktikan itu. Tinggal 1 bulan lagi 18.000 akan terjadi, akan meledak. Karena pada saat itu juga banyak sekali perusahaan-perusahaan akan membayar hutangnya dalam US dollar, maka kebutuhan US dollar itu akan sangat tinggi sekali. Ya, walaupun saat ini memang saya sudah sering katakan, apapun yang dilakukan oleh Bank Sentral, Bank Indonesia melakukan fungsinya, intervensi terus melakukan, tetapi segala daya upaya itu tidak bisa membendung kekuatan pasar. Kekuatan pasarlah yang menang. Karena itulah secara global mata uang, Anda bayangin aja, apa negara kawasan Eropa kurang hebatnya mereka intervensi, apa negara United Kingdom, apa negara-negara lain banyak sekali di luar negeri, mata uangnya tetap jatuh terhadap US dollar. Emang kita lebih hebat dalam melakukan intervensi? Apa hebatnya kita dibanding negara-negara maju sana gitu loh. Kalau mereka saja mata uangnya jatuh terhadap US dollar, maka secara logika mata uang rupiah ini akan jatuh juga. Apa daya kita, usaha kita? Sekarang aja ini bukti, saya kasih data bukti dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa sudah makin menipis likuiditas dana pihak ketiga kita tuh cuma 5% dibanding yang kredit dalam mata uang asing. Nah, ini tanda-tanda gawat, ya. Nah, Anda tenang saja ya, Anda yang sudah mengoleksi US dollar. Tidak akan lama lagi Anda sudah bisa
menuai keuntungan itu. Ya, ini saya katakan supaya Anda mendapatkan, Anda terbebas, Anda selamat dari masalah penurunan nilai mata uang Anda dalam rupiah. Anda akan menjadi miskin. Jadi inilah melindungi nilai harta Anda, aset Anda, uang Anda, dana Anda dengan US dollar ini. Ya. Karena ya itu tadi saya katakan, dana hasil ekspor tidak akan ditempatkan dalam rupiah karena mereka akan rugi banyak. Jika nanti mereka membeli dolar lagi, maka kalah di spread. Itu logika ya. Secara bisnis begitu, pasti orang kecenderungannya tetap simpan dalam mata uang asing. Maka stok US dollar itu mengering, ya, diparkir di luar. Nah, begitupun juga dengan penerimaan negara dari ekspor sudah mulai berkurang karena resesi sudah terjadi di Amerika, di Eropa, dan lain-lain. Maka China juga nanti akan mengalaminya. Kita hubungan dagang terbesar dengan China. Maka kita akan kena dampaknya penerimaan negara, ya, penerimaan perusahaan-perusahaan juga berkurang. Maka ya stok valuta asing itu juga berkurang. Jadi pasti mengering. Jadi kalau rupiah melemah itu masuk logika. Oke? Itu yang saya mau kasih informasi kepada Anda supaya Anda jangan bingung nanya lagi kenapa masih kuat. Itu biasa dipoles. Biasanya sih begitu. Indonesia selalu begitu dari dulu, tahun 98 juga begitu kok. Akhirnya jatuh juga, ya. Jadi tenang saja. Semuanya ada waktunya. Oktober 2022, ya. Nah, kita kenapa selalu devisa kita selalu berkurang, pergi terus keluar, ya. Selalu stoknya kita berkurang karena ya bisa juga kita ini ya sekarang kan sudah trennya belanja e-commerce. Banyak sekali ya e-commerce asing juga, dan tren belanja kita itu semakin tinggi di online, ya. Jadi kita sering membeli barang dari luar, ya. Itu sama aja kita, kalau kita sering belanja barang-barang dari luar, import barang, maka membuat rupiah kita itu semakin melemah. Ya, tren sekarang kan belanja di Amazon, di mana belanja-belanja online barang dari luar, ya, rupiah kita semakin melemah. Ya. Dan juga devisa kita itu sering bocor keluar, itu karena apa? Di Indonesia ini sekarang banyak sekali asuransi sudah mulai bertumbuh, ya, mau asuransi jiwa, kerugian, ya. Sedangkan di kita ini tidak ada perusahaan reasuransi. Perusahaan asuransi besar itu selalu di luar negeri. Maka kita selalu untuk mengeri asuransi yang ada di dalam negeri ini, kita ke perusahaan-perusahaan di luar, di Swiss, di mana saja. Maka dana-dana valuta asing, dana kita keluar lagi. Maka itu semua dalam mata uang asing, maka membuat likuiditas rupiah, dolar, mata uang asing itu berkurang karena kita menempatkan dalam dolar, ya, kembali lagi dalam mata uang asing. Jadi semua keluar, dana kita keluar semuanya. Tidak ada reasuransi di Indonesia yang besar, semuanya di luar. Mau perusahaan asuransi jiwa maupun kerugian, semuanya. Nah, itulah yang membuat rupiah itu stoknya selalu berkurang saja. Nah, yang paling banyak ya itu tadi tentang masalah ekspor itu, karena kalau Amerika sudah resesi, Cina resesi, Eropa resesi, maka penerimaan dari ekspor itu berkurang otomatis. Ya, jadi kalau apa yang saya bicara tentang rupiah itu akan menuju 18.000, itu logika yang saya sudah hitung dari tahun lalu. Sekarang memang ya kita punya stoknya masih banyak sih, ya, karena masih batu bara, ya, ntar lagi orang minyaknya udah mulai turun, ntar lagi sudah nggak ada lagi yang impor barang, ya tunggu nanti sampai mungkin ya paling akhir tahun. Tapi ya mau gimana, mereka sudah dalam resesi, mereka akan mengurangi permintaan, maka kita juga mengalami kekurangan permintaan, maka penerimaan juga berkurang. Maka siap-siap saja rupiah kita terjun bebas. Oke. Nah, masalah klasik juga kalau kita ekspor, ya, kita menggunakan transportasi perusahaan-perusahaan shipping pelayaran dari
luar negeri kebanyakan. Maka itu kan sama aja kita membayar dalam dolar. Valuta asing kita, mata uang US dollar semuanya. Jadi keluar lagi, dana itu keluar. Maka semakin menipis stok US dollar juga. Ya. Oke, nah itulah masalah-masalah yang selalu membuat rupiah itu selalu terbang, rupiah lagi dolar itu selalu terbang keluar. Maka rupiah kita sulit untuk menguat. Salah satunya rupiah yang harus menguat adalah kita harus membuat industri kita, kemandirian industri kita itu di sektor bahan makanan, pangan, supaya kita jangan mengimpor lagi. Mungkin kita karena tidak ada gandum di sini ya kita impor gandum, tetapi beras, masakan beras itu kita harus impor juga dari Thailand atau dari India. Ya, kita negara yang luas ya. Dikenal negara agraris ya, punya lapangan yang luas untuk perkebunan, tetapi kita masih impor. Nah, inilah yang membuat rupiah kita melemah terus. Tidak pernah bisa menguat. Apalagi sektor energi kita masih impor. Nah, inilah yang pemakaian terbesar adalah di sektor energi. Energilah yang memboroskan anggaran kita dan membuat rupiah kita terbanting terus karena kita masih impor. Makanya kita harus membuat banyak kilang-kilang minyak, kita harus memproduksi itu minyak itu sendiri, kita pakai sendiri, kita tidak perlu membeli. Kalau kita membeli maka kita membuat rupiah kita makin melemah ya. Dan energi dan pangan, dua itu yang terbesar pemakaiannya, itu yang import kita paling tinggi ya di pangan dan sektor energi ya. Selama itu tidak selesai maka jangan bermimpi bahwa rupiah kita itu kembali ke 13.000. Setelah rupiah kita ini melemah ke 18.000 jebol, maka rupiah kita itu selamanya di level 18.000, 17.000. Sudah tidak bisa kembali lagi ke 13.000. Jadi beruntung sekali ada seseorang yang sudah mengoleksi US dollar dari 12.000 itu. Anda sangat brilian, luar biasa sekali. Karena Anda memang bisa melihat masa depan. Anda adalah orang hebat, ya, Anda sukses. Maka karena rupiah kita tidak mungkin kembali ke 12.000 lagi. Oke, inilah edukasi yang bisa saya berikan kepada Anda semuanya, bahwa tidak akan lama lagi kita melihat ya, menunggu waktu rupiah kita akan menuju ke 18.000. Karena data dari pemerintah sendiri sudah menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dalam mata uang asing itu hanya 5,8%. Jadi angka yang sangat kecil sekali. Itu menunjukkan bahwa rupiah kita sudah kering. Rupiah kita lagi, dolar kita sudah, US dollar sudah kering. Mata uang asing di sini sudah kering. Ya, karena Anda lihat tanda-tandanya, euro sudah naikin suku bunga, Bank Sentral Inggris sudah naikin suku bunga, Amerika naikin suku bunga, sedangkan kita terlambat kita antisipasinya. Nah, karena kita juga tidak bisa berani menaikkan suku bunga yang tinggi, ekonomi kita memburuk. Maka ya begitulah, inilah yang terjadi, yang saya selalu mengatakan keseimbangan. Inilah teori keseimbangan. Jika di sana terjadi, di sini akan terjadi. Kalau di sini belum terjadi, berarti itu tunggu waktunya. Jadi sana sudah hampir selesai, sudah mulai pulih, di sini akan terjadi. Begitu, berimbang saja. Karena uang ini kan tempatnya pindah-pindah. Di sana sekarang lagi terjadi resesi, di sana sudah mau pulih, kita yang akan kena dampaknya. Nah, begitu setelah kita sudah ini di sana, begitu bolak-balik begitu aja. Jadi itulah yang saya katakan, tidak bisa, Anda jangan memakai logika yang lain dari sini. Tetap kalau di sana mata uang mereka jatuh terhadap US dollar, kita nanti jatuh, tunggu tanggal mainnya. Tunggu mereka sudah dalam, kita akan jatuh. Itu keseimbangan akan pindah. Ini yang saya sudah pelajari sudah cukup lama, teori keseimbangan. Jadi Anda tidak usah khawatir, rupiah akan menuju 18.000 di bulan Oktober. Gue bilang juga sukses untuk Anda.